akan mewawancarai beliau dengan tema materi pendidikan Islam. Menurut Bapak, apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam, kalau sepengetahuan saya itu, kalau pendidikan Islam ya pelajaran-pelajaran yang isinya itu mengajarkan tentang keislaman. Kalau di pesantren ya sehari-hari memang kita mengajarkan tentang keislaman, tauhidnya, akhlaknya, ya semua itu tentang Islam itu semua. Apapun kehidupan di dunia ini ya pasti harus ada keislamannya gitu. Tapi ya tidak perlu ditonjolkan juga sih, dalam artian ada ya sesuatu yang harus ditonjolkan tentang keislaman dan ada yang tidak gitu. Itu pelajaran Islam, pelajaran keislaman yang paling pokok sih sebenarnya, biasanya ini sih pengalaman saya ya, kalau untuk anak-anak kuliah itu rata-rata itu lemah di fikih tapi kuat di tauhid. Itu pengalaman pribadi saya ya, yang sering bergaul dengan anak-anak kuliah itu rata-rata ini lemahnya di fikih tapi di tauhid kuat. Jadi saran saya sih untuk pelajaran keislaman itu yang pokok dulu, karena kan di dalam Islam itu ada dua ilmu yang wajib ya hukumnya dituntut dicari oleh semua orang yang beragama Islam. Yang pertama fikih, yang pertama tauhid, yang kedua fikih. Kalau tauhidnya saja ya nanti fikihnya ya biasanya ketinggalan. Ini yang biasa kelemahan anak-anak kuliah itu di situ. Fikihnya lemah tapi tauhidnya kuat. Makanya banyak yang kadang-kadang terjebak sama aliran-aliran yang baru. Kalau keduanya tidak sinkron antara tauhid dengan fikih, itu biasanya nanti kejebaknya sama itu. Itu aja sih. Terus mengenai materinya itu cakupannya mengenai tentang apa saja gitu di pendidikan Islam? Itu ya seperti saya katakan tadi, materinya yang paling pokok sebenarnya, yang paling pokok itu dua dulu, tauhid sama fikih. Terus ditambah lagi sejarah tentang keislaman. Karena banyak sekali anak-anak zaman sekarang itu yang justru tidak kenal dengan Islam. KTP-nya Islam, orang tuanya Islam, tapi sejarah Islam justru tidak kenal. Sejarah Kanjeng Nabi sendiri kadang-kadang banyak yang tidak paham. Makanya yang pertama sebenarnya yang pokok itu fikih dengan tauhid. Yang kedua sejarah, biar anak-anak itu mengenal tentang Islam itu bagaimana gitu. Dulu Islam jaya seperti apa, sampai sekarang Islam istilahnya didiskreditkan oleh orang-orang barat itu sebagai teroris kan. Kenapa? Padahal dulu orang barat itu kan mengambil pelajaran, mengambil ilmu dari Islam, dari Baghdad waktu zaman dinasti Abbasiyah, dinasti Khalifah Utsmaniyah. Nah itu dari Islam justru. Kenapa sekarang Islam akhirnya seperti ini? Kan karena memang kurang, istilahnya apa ya, saya juga nggak paham sih yang pelajaran-pelajaran yang di perkuliahan itu seperti apa, saya juga kurang paham. Makanya yang nggak bisa menjawab lebih sih. Yang jelas kalau menurut saya pribadi, yang pertama tauhid, yang kedua akhlak, yang kedua fikih, itu yang wajib, sejarah, akhlak dan budi pekerti. Itu yang seharusnya sih. Nanti kalau kesananya mau perbandingan mazhab, perbandingan agama, nah itu terserah. Tapi yang pokoknya dulu itu gitu. Terus manfaatnya itu sendiri apa Pak? Ya terutama untuk diri pribadi sendiri ya. Untuk diri pribadi sendiri, ilmu-ilmu Islam itu jelas sangat bermanfaat. Setelah kita menguasai ilmu Islam, tentu saja kan harus dipraktekkan. Nah, Islam kan rahmatan lil alamin. Jadi kalau orang benar-benar menguasai ilmu Islam, nah, itu akan membawa rahmat bagi yang lain. Tidak timbul seperti zaman sekarang ini, fitnah-fitnah yang bertebaran, hoak-hoak yang bertebaran, itu tidak akan mungkin terjadi
Kalau memang benar-benar Islamnya itu atau ilmu yang diajarkan Islam itu masuk ke dalam dirinya. Nah, Islam itu damai, sebenarnya Islam itu damai, rahmat untuk semua. Ada saatnya keras, tapi biasanya banyak lembutnya, itu Islam. Untuk hal-hal tertentu asyidda wal kufar, ya. Asyidda wal kufar untuk hal-hal tertentu harus keras. Tapi yang lainnya itu biasanya Islam itu damai. Jadi yang jelas sangat bermanfaat sekali, baik untuk diri pribadi, keluarga, masyarakat. Jadi manfaatnya banyak sekali. Ya. Nah, lalu tujuannya itu untuk apa, Pak? Tujuan untuk pelajaran agama Islam. Ya tujuan jelas seperti yang tadi, hampir sama dengan manfaatnya. Tujuannya kalau untuk orang mencari ilmu, tujuannya kalau zaman sekarang kan tujuan orang mencari ilmu itu rata-rata untuk mendapatkan jabatan, ya, titel, untuk mencari pekerjaan. Itu sebenarnya kalau sepengetahuan saya dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu salah itu. Orang mencari ilmu itu harus liridhoillah, murid cari wong tua zaman ini murid-murid agama Islam. Ngilangkan kebodohan murid-murid agama Islam. Itu tujuan pertama sebenarnya seperti itu. Tapi zaman sekarang sudah berubah. Orang sekolah saja pengennya biar dapat titel, terus biar gampang dalam pekerjaan. Makanya pondok pesantren oleh orang-orang zaman sekarang itu dikonotasikan gimana ya? Dipandang sebelah mata lah istilahnya. Nanti mau jadi apa anaknya kalau di pesantren kan? Itu dulu ya. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang sudah banyak soalnya pesantren yang modern, yang ada sekolahnya juga sudah banyak. Yang jelas tujuan dari mencari ilmu itu sendiri yang pertama adalah menghilangkan kebodohan, yang kedua untuk menghidupkan agama Islam, dalam artian Islam yang sebenar-benarnya, bukan Islam radikal, bukan Islam yang aneh-aneh, bukan. Yang jelas Islam yang tengah-tengah itu tawasud adalah Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah. Kira-kira untuk mengajarkan pendidikan Islam ke anak-anak atau ke remaja itu metodenya yang tepat kayak gimana? Kalau metode yang selama ini kami pakai sih ya seperti biasa. Habis maghrib kita mengajarkan terutama Al-Qur'annya dulu. Untuk anak-anak kan Al-Qur'annya dulu dengan diselingi dengan pelajaran fikihnya, akhlaknya, sama akidahnya. Kalau untuk lembaga yang lain saya kurang paham ya metodenya bagaimana yang tepat. Tapi kalau menurut saya sih yang jelas harus ada dorongan dari orang tua. Harus ada dorongan dari orang tua. Kalau orang tua tidak mendorong anaknya untuk mengerti tentang agama Islam, sulit. Kalau metode sih mau metode apapun itu bisa dan bagus, asalkan ya sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-gurunya. Maksudnya gini, kami di sini di pesantren Darus Sa'adah kan metodenya begitu. Pertama, anak-anak disuruh untuk belajar yang namanya berjamaah. Yang kedua, anak-anak dipelajari untuk menghafalkan surat-surat pendek. Ditambah pelajaran untuk mengenal yang namanya apa sih ilmu fikih itu. Di sistemnya bisa, kalau di kami itu istilahnya apa ya? Kalau zaman dahulu sorogan, ya. Kalau zaman sekarang apa namanya? Yang jelas tatap muka itu penting. Gak bisa meskipun kalau zaman sekarang kan banyak yang istilahnya pakai Zoom itu. Kalau pelajaran agama Islam itu sebenarnya susah. Karena Islam itu tidak hanya mengajarkan teori saja, tapi juga praktek yang gimana ya?
yang harus dilihat. Kalau dalam Islam sih berkahnya itu, berkah dari gurunya itu harus ada kebanyakan. Jadi nggak bisa, kalau makanya kan kebanyakan sekarang banyak ustadz dadakan yang hanya punya ilmu dari Google atau belajar agama dari Google. Lalu kalau dalam sistem kami, orang yang tidak punya guru dalam belajar ilmu agama itu adalah gurunya syaitan. Karena toh kita tidak tahu, misal kita belajar dari Google itu sumbernya itu benar-benar validkah atau tidak, kita tidak, rata-rata tidak tahu. Makanya yang sistem yang paling baik menurut kami ya seperti yang kami lakukan di sini, istilahnya tatap muka, anak-anak diajarkan tentang belajar baca Al-Quran, terusan diajarkan fikih, tauhid dengan akhlak, juga diajarkan hafalan ayat surat-surat pendek. Kalau untuk metode yang lain saya kurang paham. Terakhir, kenapa sih pendidikan Islam itu penting? Jelas sangat penting, karena Islam itu tidak hanya mengatur kehidupan dunia, tapi juga kehidupan akhirat. Karena Islam itu istilahnya kalau menurut bahasa itu selamat. Selamatnya Islam itu tidak hanya di dunia, semua aspek kehidupan itu diatur oleh agama Islam. Apapun itu, pemerintahan ada, politik ada, kebersihan, bahkan yang sampai hal yang sekecil kayak contoh nyetiki kuku itu ada aturan dalam Islam. Makan harus dengan tangan kanan, sunnah dengan tangan, minum harus duduk. Nah, itu semua diatur. Jadi dari mulai Islam itu, dari mulai anak lahir sampai anak meninggal, sampai orang meninggal itu diatur. Itu isi hebatnya Islam itu di situ. Bahkan temuan-temuan yang baru diyakini sekarang, ya, baru diketahui sekarang itu di Islam sudah diterangkan dalam Al-Quran. Makanya wajib hukumnya dalam Islam itu thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Itu wajib hukumnya mencari ilmu, gak ada batasannya. Jadi dari mulai lahir sampai mau meninggal itu tetap punya kewajiban mencari ilmu. Makanya kenapa kok harus mencari ilmu agama Islam? Ya wajib sebetulnya. Satu wajib, kedua penting untuk kita pribadi, ya. Biar kita nanti punya bekal. Istilahnya kan kalau di dunia ini, kalau orang ibarat berlayar itu kita sedang naik kapal, belum sampai ke pelabuhan. Orang mudik saja dari Jakarta pulang ke kampungnya itu perlu bekal yang banyak. Nah, Islam mengajarkan itu. Kita itu tidak hanya hidup di dunia saja, tapi juga hidup di akhirat kelak. Apa yang kita bawa nanti di akhirat, bekal apa yang kita bawa nanti di akhirat. Nah, itu Islam mengajarkan seperti itu. Jadi tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Di segala aspek kehidupan tidak ada yang luput dari Islam. Makanya penting banget belajar agama Islam. Ya. Baik, alhamdulillah rangkaian wawancara dari awal sampai akhir telah selesai. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Sama-sama. yang telah meluangkan waktu untuk saya. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata ataupun kalimat yang kurang berkenan dari Bapak. Ya, Baik, sama-sama. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.